Nah, dah. Oke, selamat malam. Jadi di sini kita dari grup H ingin mempresentasikan materi tentang AHP. Boleh di next slide-nya? Di fullin aja dulu, Ton. Di present. Nah, jadi AHP itu apa sih? AHP itu Analytic Hierarchy Process yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie dalam model pendukung keputusan untuk menyederhanakan masalah kompleks menjadi hierarki. Hierarki ini mempresentasikan masalah multikriteria dalam struktur multilevel, mulai dari tujuan, tujuan di level pertama, diikuti faktor, kriteria, subkriteria, hingga alternatif di level terakhir. Pendekatan ini membantu memecah masalah kompleks menjadi kelompok-kelompok terstruktur dan sistematis. Next. Nah, selanjutnya ini ada kekurangan dan kelebihan AHP. Nah, kelebihan yang pertama ada struktur yang jelas dan sistematis. Jadi AHP ini seperti menggunakan hierarki untuk menguraikan masalah yang kompleks jadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Nah, yang kedua ada penggunaan yang fleksibel. Jadi AHP ini digunakan untuk berbagai jenis masalah, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi si AHP ini termasuk adalah metode yang fleksibel. Nah, yang ketiga, kemampuan analisis konsistensi. Nah, AHP ini memiliki kemampuan untuk mengukur konsistensi dari penilaian subjektif. Jadi, jika nilai konsistensi terlalu tinggi, maka perbandingan hingga hasilnya biologis. Nah, yang keempat, ada meningkatkan transparansi. Jadi, setiap langkah AHP ini melibatkan dokumentasi keputusan yang rinci. Jadi, setiap proses bisa di-tracking dan ada penjelasannya kenapa bisa dapat nilai yang didapatkan. Nah, selanjutnya ada kekurangan AHP. Nah, kekurangan pertama adalah penilaian yang cenderung subjektif. Jadi proses perbandingan pada AHP ini kan berpasangan dan sangat bergantung pada satu sama lain. Jadi kalau salah satu itu seperti bias, maka hasil akhirnya bakal tidak akurat. Dan yang kedua, keterbatasan untuk masalah besar. Jadi kalau jumlah kriteria atau alternatif di metode AHP ini terlalu banyak, mungkin bakal jadi lebih rumit dan prosesnya bakal memakan lebih banyak waktu. Nah, yang ketiga, tidak cocok untuk data yang sangat objektif. Jadi, jika data yang digunakan sebenarnya kuantitatif atau kayak berbasis statistik, ada metode lain yang lebih efisien untuk eh, problem itu. Oke, boleh next. Lalu lanjut ke proses AHP atau algoritma dari penggunaan AHP. Yang pertama itu kita harus menyusun struktur hierarki atau mengidentifikasi tujuan, kriteria, dan alternatif agar kita tahu mau melihat misalkan tujuannya adalah untuk pencarian termurah atau cost-nya terendah atau semacamnya. Lanjut ke membuat matriks perbandingan yang dimana bisa berdasarkan dari kriteria atau alternatifnya. Selanjutnya, normalisasi untuk matriks perbandingannya yang dimana dengan rumus misalkan satu data alternatif dibagi dengan total tiap kriteria dari alternatif tersebut. Lanjut ke menghitung bobot prioritas dengan rumus berikut, lalu mengukur konsistensi untuk melihat atau menghitung konsistensi untuk memastikan data tidak terlalu objektif. Selanjutnya, menyusun matriks untuk alternatif terhadap setiap kriteria, yang dimana setelah menghitung konsistensi tadi. Setelah itu menghitung skor akhir alternatif dengan rumus berikut dan mengurutkan dari berbagai skor konsistensi dan bobot akhir kita menentukan alternatif terakhir mana yang terbaik. Oke, jadi kita lanjut aja langsung ke contoh soal. Di contoh soal ini, kita akan memilih tempat sekolah bagi pelajar. Ini linknya. Oke, jadi di contoh soal ini, bisa kita lihat objektifnya adalah memilih sekolah yang paling baik lah dari eh, tiga sekolah yang ada.
Di sini kriterianya kita menentukan lokasi, biaya, dan fasilitas. Untuk alternatifnya ada SMA 1, SMA 2, SMA 3. Langkah yang pertama, kita membangun dulu matriks perbandingan kriterianya dari kriteria yang udah kita tentuin dengan berpatok pada intensitas kepentingan yang udah kita buat dan definisi. Jadi misal contoh di sini untuk matriks perbandingan kriterianya kita tentuin untuk lokasi-lokasi satu, biasa satu, fasilitas-fasilitas satu. Kita tentuin terus untuk biaya terhadap lokasi itu tiga, fasilitas terhadap lokasi lima. Misal contoh kita ambil yang di sini biaya dengan lokasi itu tiga, maka berarti sesuai dengan intensitas kepentingannya, biaya itu sedikit lebih penting dibanding si lokasi. Begitu juga untuk yang fasilitas terhadap lokasi. Misal contoh ini kenapa bisa bisa koma. Nah ini bisa apa biaya dengan lokasi. Dia kan tiga. Bisa kita bilang tiga per satu lah. Berarti untuk lokasi terhadap biaya, berarti dia tinggal kebalikannya, satu per tiga. Maka hasilnya bisa 0,33. Kemudian dari kriteria kriteria yang udah kita tentuin intensitas kepentingannya, kita total, kita jumlahkan. Terus langkah keduanya adalah membangun normalisasi dan menentukan prioritas. Untuk normalisasinya, di sini tinggal eh, nilai dari tiap kriteria ini dibagi dengan totalnya. Misal contoh untuk 0,11 ini, berarti dia didapat dari lokasi dengan nilai satu dibagi dengan 9, maka dapatlah ini 0,111. Begitupun dengan yang lainnya dengan biaya dan fasilitas. Kemudian ketika kita udah dapat hasil normalisasi semuanya, kita jumlahkan untuk tiap barisnya. Ketika sudah didapat semua, kita cari prioritasnya. Prioritasnya ini didapat dari jumlah eh, jumlah normalisasi yang udah kita dapat tadi dibagi dengan tiga. Tiga ini di sini karena kriteria yang kita pakai hanya tiga, lokasi, biaya, dan fasilitas. Setelah itu langkah ketiga, kita ranking prioritasnya. Berdasarkan prioritas yang udah kita dapat tadi, fasilitas ini jadi prioritas pertama, disusul biaya dan lokasi. Terus langkah keempat, kita menghitung lambda, CI, RI, dan CR. Nah, untuk lambda di sini kita pakai eh, perkalian matriks di mana misal AX itu sama dengan lambda X. Jadi A-nya itu adalah si kriteria ini, matriks perbandingan kriteria ini. Kalau untuk mencari AX berarti A dikali X, A-nya ini adalah matriks perbandingan kriteria dan X-nya itu adalah si prioritas yang udah kita dapat tadi. Jadi misal contoh di sini untuk mencari AX, matriks kriteria dikalikan dengan matriks prioritas yang udah kita dapat. Ini hasilnya. Terus untuk di bawah ini untuk mencari konsistensi vektornya. Nah, dari matriks AX yang udah kita dapat ini, hasil perkalian ini, kita bagi dengan matriks prioritasnya. Jadi contoh misal si 0,319 ini kan baris pertama dibagi dengan si eh, prioritas baris pertama berarti 0,106. Dapatlah hasilnya segitu. Terus untuk mencari lambdanya, tinggal kita tambahkan ketiga-tiganya ini, lalu dibagi dengan 3 dari jumlah kriteria. Maka dapat 3,035. Untuk perhitungan CI, ini ada rumusnya tersendiri, di mana rumusnya itu lambda dikurang N dibagi N-1. Lambdanya kita udah dapat 30,35. N-nya kita kriterianya 3 maka N-nya 3. Berarti si lambda ini dikurang 3 dibagi 3 min 1. Dapatlah hasilnya 0,018. Terus untuk perhitungan RI, ini sesuai dengan tabel yang ada di samping. Karena kami kriterianya 3 berarti N-nya 3, RI-nya 0,58. Kemudian untuk perhitungan CR.
CR ini didapat dari eh, CI dibagi RI. Itu hasilnya 0,03. Terus untuk syaratnya, CR itu dia harus di bawah 0,1 agar konsisten. Kalau dari hasil yang kita dapat 0,03, maka dia kurang dari 0,1 dan konsisten. Langkah selanjutnya adalah mencari eh, sama matriks perbandingan kriteria, cuman untuk yang eh, satu-satu kriterianya, lokasi, biaya, dan fasilitas. Caranya juga sama seperti yang di awal. Jika semuanya udah didapat, kita menuju langkah untuk hasil akhir. Misal di sini kita tentukan untuk SMA 1 lokasinya 6 kilo, biaya 4 juta, fasilitas lengkap, SMA 2 sekian sekian sekian. Terus kita cari berdasarkan bobot kriteria dan prioritas dari si tiap kriteria kita. Jadi misal di sini lokasi itu didapat dari si bobotnya 0,106 dikali dengan kriteria lokasinya. Karena SMA 1 dia lokasinya 6 kilo, maka kita ambil yang lebih dari 5 kilo. Kita kali, kemudian dapat hasilnya. Begitupun untuk yang lokasi SMA 2, SMA 3. Dan juga untuk yang biaya dan fasilitas. Untuk mencari totalnya, di sini kita akan menjumlahkan dari baris ini, baris pertama ini untuk SMA 1, kita jumlahkan lokasi biaya dan fasilitasnya. Setelah setelah didapat ketiga-tiganya nih totalnya, baru kita bisa ranking, kita lihat mana yang paling baik yang mendekati satu. Misal di sini pada contoh ini 0,5 ini mengungguli si 0,1 sama 0,2. Berarti dia SMA 3. Dia ranking satu, kemudian yang ini ranking 3, ini ranking 2. Maka SMA 3 bisa kita bilang bisa jadi eh, pilihan sekolah yang paling kuat dan paling baik. Makanya dia terpilih SMA 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.